Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaannya hari demi sehari. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, syukur, terima kasih Tuhan, Kau baik. Biarlah ini menjadi ungkapan hati yang percaya kepada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang kami akan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-15. Judul perikop perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Saya akan membagi beberapa hari perikop ini karena sangat banyak maknanya, terutama kita akan belajar nilai-nilai sikap yang benar terhadap uang. Ya, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang-orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Ini surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia, lalu berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Amin. Dari perikop ini kita mau belajar yang pertama, sikap yang salah terhadap uang. Ya, sikap yang salah terhadap uang. Ada beberapa sikap, 4 sikap, tapi hari ini saya mau bahas satu sikap saja dulu. Ya, yaitu tamak atau cinta uang. Perhatikan di ayat 14, saya baca sekali lagi. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Kata hamba-hamba uang itu lebih tepat diterjemahkan orang-orang yang cinta uang. Nah, dari kata cinta uang ini kita bisa memperbandingkan dengan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Coba perhatikan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, saya bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan sekali lagi ayat 6 saya baca. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, kata cukup itu juga diterjemahkan puas. Siapakah orang yang tamak, yang cinta uang? Yaitu orang yang tidak merasa cukup. Pertama ya, tidak merasa cukup atau tidak bisa puas dalam persoalan keuangannya. Orang yang demikian mengukur segala sesuatu dengan uang dan untung rugi. Ya. Nah, padahal ukuran hidup kebahagiaan itu bukan uang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ukuran kebahagiaan itu adalah sesuai dengan pandangan kebahagiaan daripada Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, orang yang tamak atau cinta uang adalah orang yang berani berbuat dosa demi mendapatkan uang. Misalnya, dia berani berdusta, menipu, menyogok, dan menghalalkan segala cara demi mendapat uang, mendapat keuntungan. Orang yang demikian tergolong orang yang tamak, cinta uang. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau yang kedua tadi yang berani berbuat dosa demi mendapat uang, yang ketiga yang berani berbuat dosa supaya mengurangi pengeluaran sedemikian rupa dengan berdusta, dengan membohongi pajak, ya, membuat double pembukuan, tidak memberi persembahan, menjadi pelit dan tidak mau menolong, peduli pada sesamanya. Ini juga termasuk orang-orang yang tamak, cinta uang tadi. Perhatikan beberapa ayat ini, Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Juga Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang uang dan sikap yang salah terhadap uang ini. Inilah berita firman hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memang membutuhkan uang dan harus bekerja mendapatkan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Belajarlah merasa cukup, puas dengan berkat yang Tuhan beri. Justru di sana akan terdapat sumber berkat yang luar biasa. Dan semua pekerjaan yang mengharuskan dosa harus disingkirkan. Bersihkan diri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru, buat hari yang baru yang kami percaya limpah dengan berkat-Mu. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu, rencana-Mu, sehingga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dapat kami nikmati, dapat kami raih di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau memeliharakan kami. Tidak perlu kami khawatir dan salah bersikap terhadap berkat Tuhan. Seperti firman hari ini yang kami dengar. Supaya kami tidak hidup hanya untuk mengejar harta. Sebaliknya kami hidup mengutamakan kerajaan Allah. Dan mewarnai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mewarnai tapi menjalankan pekerjaan kami di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau jujur, kami mau benar dalam mengelola keuangan dan bersikap pada uang, sehingga Tuhan kami punya rasa cukup, puas atas segala berkat-Mu, dan itu mendamaikan, menenteramkan kami, untuk kami melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan.
Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Yang membuka tokonya, yang mengelola usahanya, baik itu bengkel-bengkel maupun juga showroom, maupun juga apotek, maupun juga rumah makan, atau yang bekerja pada pemerintah maupun juga kantor-kantor swasta, rumah sakit dan sebagainya. Tuhan memberkati. Yang Kau percaya mengelola perusahaan diikuti banyak karyawan, Tuhan juga memberkati, menyertai. Jadikan kami berkat untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi saksi sehingga kami membawa pengaruh di sekitar kami dan membawa orang-orang mengenal kasih karunia Tuhan, kebesaran Tuhan melalui usaha pekerjaan yang kami kelola dengan benar. Berkati keluarga kami Tuhan, pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak yang Kau percayakan, Kau anugerahkan untuk kami bimbing, kami didik, yang Kau titipkan untuk kami arahkan di dalam Engkau. Biarlah kami para orang tua menjadi pahlawan-pahlawan yang mengarahkan anak-anak kami kepada rancangan daripada Tuhan sendiri. Sehingga anak-anak kami seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu mereka hidup dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, rancangan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati masa depan mereka. Kami juga sekeluarga dalam perlindungan kasih yang daripada Tuhan, sehingga ada kesatuan, keharmonisan yang terpancar, indah untuk memuliakan Tuhan dan bersaksi, untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Keluarga-keluarga yang hidup bersandar kepada Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan beribadah hanya kepadamu, diberkati. Jasmani, jiwani, rohani. Nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.